Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 220502036 dari program studi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Pancasila. Saya di sini akan menyampaikan materi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai satu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Dan pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Dan di sini urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Jadi, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan sehingga urusannya itu lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Antara lain yaitu yang pertama tuh sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanius. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab, guna menjamin tata pergaulan antara manusia dan antara makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi. Yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dan menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi atau tujuan saja teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.